Halo semuanya, balik lagi bareng aku. Kali ini kita bakalan ngebahas soal-soal ujian sekolah kelas 9 mata pelajaran IPS. Nah, kira-kira soalnya apa aja sih? Teman-teman bisa belajar di rumah dengan hanya melihat video ini. Aku bakalan baca soal-soalnya dan memberikan kalian kesempatan untuk menjawab di kolom komentar. Oke, biar nggak lama-lama kita langsung aja bahas soal yang pertama. Seorang siswa merasa tidak bisa bernyanyi dengan bagus, sehingga dia kurang percaya diri pada saat praktek pelajaran seni musik. Keseriusan berlatih secara rutin dengan mendorong dirinya sambil membayangkan seperti penyanyi idola yang sedang konser di atas panggung, sehingga ia mendapatkan nilai bagus dari guru seni musiknya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, interaksi sosial didorong oleh faktor A. Imitasi, B. Sugesti, C. Simpati, D. Motivasi. Kira-kira jawabannya apa ya teman-teman? Kita langsung aja bahas. Jawaban dari soal nomor 1 ialah A. Imitasi. Nah, perilaku imitasi ini adalah tindakan meniru orang lain melalui gaya bicara, tingkah laku, ataupun penampilan seseorang. Soal yang selanjutnya, wilayah ASEAN terbagi dalam dua bagian, yaitu wilayah daratan dan kepulauan. Negara-negara ASEAN termasuk dalam wilayah daratan adalah A. Kamboja, Laos, Malaysia Timur, B. Singapura, Kamboja, dan Malaysia Barat, C. Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura, D. Thailand, Vietnam, dan Laos. Jawabannya adalah D. Thailand, Vietnam, dan Laos. Nah, kenapa D? Karena sebenarnya Filipina itu juga memiliki wilayah kepulauan dan Singapura itu merupakan sebuah pulau juga. Jadi, sehingga kedua negara tersebut tidak termasuk dalam wilayah daratan ASEAN. Jadi, jawabannya adalah D ya teman-teman, Thailand, Vietnam, dan Laos. Soal nomor selanjutnya. Saat ini Indonesia mengalami bonus demografi, yaitu bonus yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif atau rentan usia 1564 tahun. Dalam evolusi kependudukan yang dialaminya, bonus demografi terjadi karena Indonesia mengalami keberhasilan dalam program keluarga berencana atau KB, menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya kesehatan serta suksesnya program-program pembangunan lainnya. Bonus demografi akan menguntungkan jika penduduk usia produktif memiliki kualitas yang baik. Jika tidak, maka akan sangat merugikan karena akan menjadi beban pembangunan. Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, faktor yang tidak mempengaruhi bonus demografi di Indonesia adalah A. Keberhasilan program KB, B. Menurunnya angka kelahiran, C. Meningkatnya angka kematian, dan D. Meningkatnya kesehatan masyarakat. Nah, yang ditanyakan teman-teman adalah faktor yang tidak mempengaruhi bonus demografi di Indonesia. Tentu jawabannya adalah C. Meningkatnya angka kematian. Karena salah satu faktor utama bonus demografi adalah menurunnya angka kelahiran. Karena hal ini mengakibatkan proporsi penduduk usia produktif menjadi lebih besar, sedangkan meningkatnya angka kematian tidak akan berkontribusi terhadap bonus demografi, bahkan bisa menjadi beban pembangunan. Jadi jawabannya adalah C. Meningkatnya angka kematian. Manusia purba yang sudah menggunakan alat-alat halus dan mengenal cara bercocok tanam merupakan ciri-ciri kehidupan pada zaman A. Paleolitikum, B. Mesolitikum, C. Neolitikum, dan D. Megalitikum. Nah, teman-teman harus mengetahui definisi dari 4 pilihan yang ada di soal berikut ini. Jadi, pada zaman Paleolitikum atau dikenal juga dengan zaman batu tua adalah masa peradaban yang terjadi sebelum zaman logam dan masih menggunakan perkakas yang terbuat dari batu kasar yang belum diasah dan disederhanakan. Nah, jadi pertanyaannya tadi adalah alat-alat halus. Manusia purba yang sudah menggunakan alat-alat halus ya teman-teman. Selanjutnya yaitu Mesolitikum. Nah, pada masa Mesolitikum ini ditandai dengan manusia yang masih menggunakan batu untuk peralatan sehari-hari serta sudah mampu bercocok tanam dan berburu meskipun dengan teknik sederhana. Jadi pada zaman Mesolitikum ini dia masih menggunakan batu untuk peralatan sehari-hari, namun dia sudah bisa bercocok tanam. Tapi yang ditanyakan tadi adalah menggunakan alat-alat halus. Jadi bukan Mesolitikum. Selanjutnya yaitu Megalitikum. Nah, pada zaman Megalitikum ini yang biasa disebut dengan zaman batu besar karena pada masa ini beberapa produk yang dihasilkan berupa kebudayaan bangunan yang menggunakan batuan-batuan besar. Nah,
Selanjutnya yaitu Neolitikum, adalah zaman prasejarah ketika manusia mulai menggunakan alat-alat batu yang lebih halus dan mengenal pertanian serta peternakan. Jadi bisa dilihat dari pertanyaan manusia purba yang sudah menggunakan alat-alat halus dan mengenal cara bercocok tanam. Ini merupakan ciri-ciri kehidupan pada zaman C, Neolitikum. Soal selanjutnya, luas negara sangat berperan terhadap kekayaan sumber alam. Semakin luas negara, maka kemungkinan kepemilikan sumber daya alam akan semakin banyak. Terdapat negara kecil di Asia Tenggara yang miskin sumber daya alam akan tetapi mampu menjadi negara kaya. Negara manakah yang dimaksud? A. Singapura, B. Malaysia, C. Kamboja, D. Filipina. Oke, jawabannya adalah A. Singapura. Nah, Singapura itu merupakan contoh negara kecil di Asia Tenggara yang memiliki luas wilayah terbatas, namun mampu menjadi negara kaya. Keberhasilan Singapura dalam mencapai kemakmuran tidak hanya didasarkan pada sumber daya alamnya saja, tetapi juga pada kebijakan ekonomi yang kuat, infrastruktur yang baik, serta inovasi dalam bidang ekonomi dan industri. Jadi jawabannya adalah A. Singapura. Cara masyarakat Asia Tenggara mengembangkan potensi budaya menjadi modal pembangunan melalui A. Pertukaran pelajar dan mahasiswa antar negara ASEAN, B. Kerjasama ekonomi regional untuk ekspor impor pertanian, C. Promosi wisata kekayaan daerah di forum pertemuan ASEAN, D. Perjanjian ekstradisi untuk kasus pelanggaran hukum lintas negara. Kita langsung aja bahas. Cara masyarakat Asia Tenggara mengembangkan potensi budaya menjadi modal pembangunan dapat dilakukan dengan mempromosikan kekayaan budaya daerah melalui forum pertemuan ASEAN atau platform lainnya. Ini dapat membantu meningkatkan pemahaman, apresiasi, dan minat wisatawan terhadap budaya daerah, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi dan pembangunan daerah. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa jawabannya adalah C. Promosi wisata kekayaan daerah di forum pertemuan ASEAN. Kawasan Asia Tenggara merupakan pertemuan jalur pegunungan muda Sirkumpasifik dan Sirkummediterania. Hal tersebut menyebabkan kawasan Asia Tenggara A. Sering dilanda badai tropis, B. Sering dilanda bencana banjir, C. Merupakan kawasan paling stabil, D. Sering terjadi bencana gempa bumi. Oke, jawabannya adalah D. Sering terjadi bencana gempa bumi. Kawasan Asia Tenggara merupakan pertemuan antara jalur pegunungan muda Sirkumpasifik dan Sirkummediterania yang menjadikannya rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi. Hal ini disebabkan oleh adanya pergerakan lempeng tektonik yang aktif di kawasan tersebut. Apa sih sebenarnya Sirkumpasifik ini? Sirkumpasifik ini adalah jalur pegunungan yang membentang. Ada beberapa negara juga di Asia Tenggara yang termasuk dilalui Sirkumpasifik dan Mediterania seperti Selandia Baru, Indonesia, Filipina, Jepang, Taiwan, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, itu aja soal-soal ujian sekolah kelas 9 mata pelajaran IPS. Nah, untuk video-video selanjutnya silakan teman-teman bisa subscribe dan share sebanyak-banyaknya. See you next video. Bye-bye.